Scene diawali ketika seorang anak kecil disuntikan serum oleh ayahnya, dan anak kecil ini adalah Eren. Eren yang masih kecil. Jadi yang udah saya ceritakan di Attack on Titan part 1, kenapa si Eren bisa berubah menjadi Titan? Karena waktu si Eren kecil, si Eren disuntikan serum oleh ayahnya. Karena ayahnya ingin si Eren ketika sudah dewasa menjadi penyelamat manusia, begitu brother and sister. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk rumah si Eren, dan si Eren pun dibawa oleh pamannya, diumpetin oleh pamannya agar si Eren tidak dibawa oleh orang yang ingin masuk rumahnya. Tidak lama kemudian masuklah orang itu, dan orang itu adalah jenderal. Dan si jenderal ini mengobrak-abrik rumah si Eren dan membawa kedua orang tua si Eren. Dan si jenderal pun membakar rumahnya si Eren. Lanjut. Di sini diperlihatkan si Eren lagi diikat oleh si jenderal. Si jenderal yang tadi membunuh kedua orang tuanya. Tetapi si jenderal di sini udah tua. Dan ketika si Eren diikat, si Eren ini akan dibunuh oleh si jenderal. Karena kata si jenderal, kalau tidak dibunuh, ini si Eren akan membahayakan manusia-manusia yang lainnya. Karena si Eren ini bisa berubah menjadi Titan. Begitu brother and sister. Tapi di sini Armin membela si Eren bahwa dia membunuh Titan tapi tidak menyerang kami, begitu kata si Armin. Tidak hanya si Armin, si Hans pun membela si Eren. Di sini si Eren menurutku dia Titan yang baik, begitu kata si Han. Dan tidak hanya Armin, Hans, tetapi pamannya si Eren pun membela si Eren. Tetapi pamannya si Eren malah ditembak oleh si jenderal. Akhirnya si paman ini mati. Dan sebelum si paman ini mati, si paman memberitahukan kepada si Eren bahwa yang membunuh kedua orang tua si Eren adalah si jenderal. Dan si Eren pun marah kepada si jenderal. Tidak lama kemudian ketika si Eren mau dibunuh, ada seorang Titan yang turun dan membawa si Eren. Titan ini ditembak oleh para tentaranya si jenderal. Tetapi akhirnya si Titan ini membawa si Eren. Oke, lanjut. Di sini diperlihatkan si Armin sedang menguburkan pamannya si Eren. Dan si Han di sini akan melanjutkan misi, yaitu pengeboman benteng agar benteng bisa tertutup. Jadi benteng yang bolong itu bisa tertutup, begitu. Dan mereka pun mulai mengumpulkan orang-orang yang tersisa untuk melanjutkan misinya. Akhirnya mereka pun berangkat, Armin, Mikasa, Jen, Sasa, dan Hans. Oke, lanjut. Di sini diperlihatkan si Eren yang udah siuman merasa bingung karena kok tempatnya kayak gini gitu. Akhirnya si Eren pun bangun dan melihat barang yang mirip jam, dan di sana ketika Eren menekannya muncullah sosok yang udah menyelamatkan si Eren tadi, dan ternyata yang menyelamatkan si Eren ini adalah yang menyelamatkan si Mikasa juga. Jadi si kapten ini, si Panglima ini yang menyelamatkan si Eren. Di sini si Eren dikasih tahu kenapa bisa ada Titan. Jadi Titan itu ada akibat
ulah militer dan profesor yang membuat eksperimen yang gagal. Akhirnya mereka militer dan profesor malah membuat eksperimen Titan raksasa yang membabi buta dan memakan seluruh manusia yang ada di dunia. Dan kejadian ini terjadi di belahan dunia. Di sini si Eren dijelaskan oleh si kapten bahwa Eren harus ikut dengan si kapten menjalankan misi. Di luar si Eren diperlihatkan sekelompok prajurit, yaitu prajuritnya si kapten yang memakai alat senjata yang lengkap. Lanjut, ketika teman-teman si Eren, yaitu Armin, Mikasa, Jen, Sasa, Hans membawa bahan peledak, di perjalanan mereka berpapasan dengan prajurit si kapten dan si Eren. Di sini akhirnya mereka mengobrol dan menjelaskan ingin menghancurkan benteng itu, tetapi si kapten melarangnya. Si kapten malah akan membawa alat peledak itu, bom itu, untuk meledakkan benteng-benteng yang masih kokoh yang ada di dalam, agar si titannya bisa masuk dan memakan semua manusia. Jadi ide yang keji ini si kapten. Dan akhirnya si Eren pun tidak terima, karena si Eren ini punya misi yang sama dengan teman-temannya, yaitu ingin menutup lubang agar Titan tidak masuk ke dalam benteng. Akhirnya si Eren dan si kapten baku hantam di sana. Si Eren habis-habisan dihajar oleh si kapten, tetapi dihalau oleh teman-temannya si Eren. Dan si Eren pun diselamatkan oleh teman-temannya. Ketika sudah meledak, mereka pun pergi. Dan anehnya, ternyata si kapten masih hidup dan si kapten ingin menunjukkan kepada mereka bahwa si kapten ini adalah Titan. Dan akhirnya si kapten berubah menjadi Titan. Dan si Titan kapten ini langsung dihajar oleh mereka, Eren dan teman-temannya. Tapi si Eren malah dibunuh dan si Eren pun berubah menjadi Titan juga. Dan akhirnya Titan Eren dan Titan kapten berhantem. Di sini diperlihatkan bahwa si kapten dihabisi oleh Eren. Mantul tendangan mautnya si Eren. Akhirnya si Eren membawa bahan peledak itu ke atas benteng. Tetapi di sini si Eren kelelahan. Akhirnya si Armin menyuruh Mikasa untuk membedah agar si Eren bisa hidup kembali. Di sini diperlihatkan si Han yang masih hidup, yang tertimbun oleh puing-puing yang tadi meledak. Dan di sini Mikasa langsung menyupport si Eren. Dan akhirnya si Eren pun hidup lagi. Dan alat peledak itu, bom itu dimasukkan ke tempat yang akan diledakkan. Akhirnya mereka pun pergi dari sana. Ketika mereka pergi, si jenderal ternyata masih hidup. Yang tadinya udah mati, ternyata si jenderal ini hidup kembali. Apa yang terjadi dengan si jenderal? Dan si jenderal ini menembak mereka dan
terkena si Armin. Di sini si jenderal langsung ditembak sama si Sasha. Dan akhirnya si jenderal pun berubah menjadi Titan. Dan ternyata si jenderal ini adalah Titan. Di sini si jenderal langsung diserang oleh Eren dan teman-temannya. Dan si Armin dibawa ke bawah oleh si Sasha. Jadi di sini si jenderal ingin menghancurkan bom itu, ingin membawa bom itu, tapi gagal. Ketika si Mikasa ingin memperbaiki bom itu, datang si kapten. Dan di sini si kapten udah luluh hatinya, udah tobat karena si kapten ini ingin menyelamatkan mereka. Dan si bom itu akan diledakkan oleh si kapten. Dan si kapten pun akan menutup tembok itu katanya untuk menyelamatkan mereka agar mereka hidup tenang di dalam tembok ini. Ketika si Eren membedah Titan si jenderal, si jenderal pun mengambil si Eren. Ketika si Eren akan dipukul, datanglah si Titan kapten yang memasukkan alat peledak itu ke mulut si Titan jenderal. Akhirnya mereka pun meledak dan mati. Dan ledakan itu sekaligus menghancurkan benteng dan menutup lubang benteng yang ada di bawah. Di sini diperlihatkan si Eren dan Mikasa yang senang sekali telah melihat lautan. Ternyata emang benar, yang ada di luar benteng adalah lautan yang luas. Akhirnya mereka pun hidup bahagia dan film pun tamat.